Hari ini kita ketemu Ghazali, tokoh besar Islam Sunni. Kalau katanya Schwimmer yang orientalis Jerman itu, 4 tokoh besarnya Sunni yang paling berpengaruh itu yang pertama Nabi Muhammad, yang kedua ya orientalis itu Nabi Muhammad dijajar sama yang lain. Nabi Muhammad, yang kedua Bukhari, yang ketiga Asy'ari, dan yang keempat Ghazali. Tidak mungkin kalian nggak pernah dengar nama Ghazali. Zaman saya dulu kuliah S1, kalau mahasiswa sudah sumpek nyari judul, pelarian terakhir Ghazali. Karena bahannya banyak, terjemahannya banyak. Tinggal milih yang belum apa. Ada zuhud menurut Ghazali, sabar menurut Ghazali. Pokoknya semua kabeh nurut sama Ghazali. Nggak ada yang nggak nurut. Itu kan sama kayak mahasiswa tafsir, isinya selalu nurut Al-Quran. Sabar dalam Al-Quran, zuhud dalam Al-Quran, pokoknya selalu dalam Al-Quran. Oke, gula dalam Al-Quran. Ya, akhirnya dirubung semut Qurannya. Oh, ada gula kok dalam Al-Quran. Oke, saya tidak tahu yang ada di kepala teman-teman tentang Ghazali apa. Dulu waktu sesi filsafat Islam kita sudah menyinggung sedikit tentang Ghazali. Tokoh yang ilmunya lengkap dalam tradisi kajian Islam. Ya fikih, ya kalam, ya tasawuf, dan termasuk filsafat. Dia juga ahli. Jadi tokoh yang multidisiplin. Multidisiplin itu orang Barat nggak percaya. Bagi orang Barat, manusia itu sak jago-jagone mendalam di ilmu itu ya satu, spesialis. Tapi sejarah membuktikan banyak tokoh yang ilmunya multidisiplin. Tidak kayak orang modern sekarang. Mungkin karena orang modern sekarang banyak kenyamanan-kenyamanan sehingga agak manja. Tapi orang dulu meskipun hanya bekalnya tinta yang dicelup, lampu yang tidak terlalu terang, tapi karyanya luar biasa, ratusan. Kita sekarang yang fasilitasnya luar biasa, pingin kitab apa tinggal download. Tapi kan akhirnya kita jadi manja. Zaman dulu para ulama nyari satu hadis saja bisa jalan berbulan-bulan. Kamu download Maktabah Samilah itu dapat ribuan hadis langsung, tapi dibuka aja enggak. Oh, itu menurut saya kemanjaan postmodern. Jadi kita jadinya generasi yang tidak tangguh di bidang sains. Padahal dulu sudah mati-matian dicontohkan oleh generasi Islam awal. Ghazali itu kitabnya ratusan, meskipun banyak diantaranya yang lenyap. Seiring dengan surutnya kekhalifahan Islam, Ghazali lahir ketika Baghdad hampir jatuh. Sampai Baghdad jatuh diganti Seljuk. Dan nanti sekitar tahun 1100, saya hafal tahun meninggalnya Ghazali karena mudah diingat, 1111. Kalau lahirnya 1059, jadi meninggalnya masih muda, 52 tahun. Tapi karyanya luar biasa. Ghazali salah satu tokoh intelektual muslim yang menurut saya normal. Normal dalam arti dia tidak ada aneh-aneh. Kalau benar ya dibilang benar, tidak bikin aliran aneh-aneh, tidak bikin pikiran yang kontroversi. Tulisannya juga, dia filosofatnya sangat tinggi, tasawufnya sangat tinggi. Tapi kalau dia nulis, dia paham audiennya. Jadi kitab-kitabnya Ghazali itu lumayan mudah dipahami.
Saya membayangkan nanti kita ada sesi khusus 1 bulan ngomong Ghazali. Kita ambil 4 kitabnya yang bau filsafat. Yang pertama jelas Tahafut. Yang kedua Tahafutul Falasifah. Yang kedua Al-Munqidh Minad Dhalal. Yang ketiga Maqasidul Falasifah. Yang keempat mungkin bisa Qistosul Mustaqim, atau kita cari yang lain seandainya ada yang lebih berbau filosofis. Tapi next time, pada saatnya, kalau moodnya ada ya. Karena mood itu kan nunggu ilham dari atas. Sudah saatnya dijawab. Kayak ada beberapa teman yang ngasih pertanyaan ke saya lewat Facebook, ada yang tak jawab, ada yang belum. Ya alasannya simpel, nunggu mood aja. Daripada tak jawab sedang tak mood, nanti nggak nyambung. Atau ada yang nanya apa, tak jawab apa. Karena kalau tak jawab sesuai dengan kebutuhanmu, nanti mungkin kamu tidak akan nyampe. Jadi ada trik-trik kayak gitu. Tapi monggo yang masih mau tanya, cuma sabarlah untuk nunggu jawaban. Terus yang perlu dicatat dari Ghazali, dia awalnya intelektual murni, menjelajah hampir semua keilmuan Islam, dan nanti berakhir dalam tradisi tasawuf. Termasuk kitab yang malam ini banyak kita singgung, Kimyaus Sa'adah, kimia kebahagiaan. Meskipun slide yang kita tampilkan hari ini ada 1-2 yang saya ambil tidak dari Kimyaus Sa'adah, tapi dari Mizanul Amal. Beberapa kitabnya Ghazali yang menyinggung kebahagiaan kan setahu saya Kimyaus Sa'adah, Mizanul Amal, Ihya Ulumuddin, sama Al-Munqidh Minad Dhalal. Cuma yang dominan malam hari ini kita ambil dari Kimyaus Sa'adah. Ghazali memuncak karir intelektualnya ketika Nizamul Mulk jadi Perdana Menteri. Dan dia mulai susut dalam arti berbalik dari tradisi intelektual kerajaan menjadi tradisi tasawuf itu setelah Nizamul Mulk terbunuh. Dengan era ontran-ontran, bagi teman-teman yang suka sejarah, silahkan dibaca betapa kerasnya memang persaingan antara Sunni dan Syiah. Di antara akibat negatifnya itu, nanti kan ada di kalangan Syiah Ismailiyah ada garis keras yang namanya Nizariyah. Di kalangan Nizariyah ini muncul satu sekte luar biasa yang isinya banyak pembunuh berdarah dingin, kan sekte khusus untuk yang dimanfaatkan untuk politik, tapi sebenarnya ini sekte bawah tanah, semacam mafia zaman itu, namanya Hassasiniyah. Ketuanya namanya Hasan bin Sabah. Dan jangan salah, istilah dalam bahasa Inggris assassin, pembunuh, itu dari situ sebenarnya. Nah, ya, kalau di game itu nanti diadaptasi jadi game namanya Assassin's Creed. Kalau di film mungkin kalian ada yang maniak game itu. Ya, di film kalian lihatlah Prince of Persia, di situ ada. Ya, sekali-kali nonton film lah, kamu jangan ngaji kitab terus. Ya, jadi itu Hassasiniyah. Dan Hassasiniyah ini nanti yang sukses membunuh Nizamul Mulk. Ini kelompok teroris yang tidak kasar kayak ISIS. Jadi dia tidak nyasar orang-orang awam di pasar-pasar, di jalan-jalan kayak ISIS. Tapi dia kalau sudah target, yang ditarget pimpinan-pimpinan. Jadi zaman itu kalau dia sudah ngincer pimpinan, khalifah atau gubernur, itu biasanya dikasih, dia ada biasanya senjata andalannya pisau kecil itu. Jadi dia bisa menyusup kemana-mana dan nggak ketahuan. Jadi biasanya kalau gubernur yang diincer itu tiba-tiba pagi-pagi di atas bantalnya sudah ada pisau itu. Itu alamat sampean sedang tak awasi.
tidak akan selamat dari tanganku kalau tidak sesuai yang dia inginkan. Misalnya kalau tidak mengakhiri kerjasama dengan siapa, kalau tidak melakukan apa. Jadi pisau yang ditaruh di bantal itu menunjukkan bahwa lingkungan orang dalam sudah ada yang jadi anggotanya Hasasiniyah, atau ada penyusup ke situ. Jadi sudah nggak tenang hidupnya kecuali tuntutannya dipenuhi. Jadi, dan kalau memang nggak dipenuhi ya akhirnya tewas kayak Nizamul Mulk yang sempat diancam kayak gitu Salahuddin Al-Ayyubi, meskipun dia selamat. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi itu ceritanya waktu dia tidur tiba-tiba di atas perutnya sudah ada pisaunya kelompok Hasasiniyah. Meskipun kemudian dia menyerbu bentengnya Hasasiniyah yang namanya Benteng Alamut. Orang Barat kenal Hasasiniyah itu dari ceritanya Marco Polo. Marco Polo yang sempat kabarnya diajak ke sana. Dan uniknya kelompok Hasasiniyah ini kalau merekrut orang itu militansinya luar biasa, karena nganggap Hasan bin Sabah ini orang yang punya hubungan khusus sama Tuhan. Jadi ada cerita, saya nggak tahu benar apa enggak. Jadi kalau misalnya sampean direkrut itu biasanya dibikin mabuk, dibikin teler sampai pingsan, terus dibawa ke bentengnya. Cuma di situ bentengnya dimodel kayak surga, ada bidadari, ada makanan enak, ada. Jadi waktu pingsan terus sadar dia, jangan-jangan ini di surga ya. Terus manut sama Abdullah bin Hasan bin Sabah datang, ya kamu sekarang jadi anggota kita. Kalau kamu taat, hidupmu kayak di surga ini terus menerus. Wah, jadi caranya halus, tidak kayak ISIS zaman sekarang. Kalau ISIS bagi saya kasar. Jadi prinsipnya Hasasin itu pembunuhan yang tidak perlu, tidak usah. Jadi yang memang harus dibunuh, kalau enggak ya enggak. Jadi daripada bunuh orang banyak, kalau enggak suka sama Obama misalnya, ya langsung aja ditarget Obama. Obama tewas kan selesai. Enggak suka sama Jokowi, ya Jokowi aja. Nah, daripada demo tawuran di jalan, ya langsung aja target aja sama. Loh, itu contoh nih. Dan di era kekacauan politik kayak gini, nanti Ghazali melakukan konversi dari tradisi intelektual istana jadi tradisi sufi. Dalam cerita dia 10-12 tahun mengembara uzlah. Dan disitulah nanti karya-karya sufi besarnya lahir, termasuk Kimia Usa'adah. Kimia Usa'adah ini termasuk karya-karya paling akhir setelah Ihya Ulumuddin. Jadi semacam klimaksnya. Dan ada cerita kenapa dia konversi dari tradisi intelektual ke tradisi sufi, karena dia tertarik oleh ilmunya adiknya. Adiknya ini sufi lebih dulu, Ahmad Al-Ghazali. Kalau Ghazali kan namanya Muhammad. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad, 3 kali Muhammadnya, baru Al-Ghazali At-Tusi As-Syafi'i Al-As'ari. Jadi namanya Muhammad, kakeknya namanya Muhammad, kemudian buyutnya juga namanya Muhammad, canggahnya namanya Muhammad. Jadi anaknya namanya Hamid. At-Tusi karena lahir di Tus, fikihnya Syafi'i, kalamnya Asy'ari. Jadi namanya banyak. Kalian juga boleh gitu bikin nama yang panjang gitu. Oke. Ya, meninggal tahun 1511. Dan ya karena dia sufi, jadi sudah mengerti, kalau bahasa sufinya ngerti alamul waib wasyahadah. Kabarnya sebelum meninggal dia ngerti kalau mau meninggal. Jadi satu pagi di satu subuh, setelah sholat subuh, terus tanya ke adiknya, ini hari apa? Hari Senin. Terus dia ngerti, tolong aku ambilkan kain kafan. Diambilkan kain kafan, terus kain kafannya dicium, terus
duduk selonjor, kakinya diselonjorkan sambil semacam orang nunggu waktu. Jadi yang intinya, aku siap dipanggil hari ini, selamat datang malaikat maut, kutunggu kedatanganmu. Ya, dari sambil selonjor pagi-pagi dia ngerti itu. Terus konon ada yang tanya, Syekh, mbok saya dikasih wasiat terakhir, kalimatnya hanya satu, kamu harus ikhlas. Yang lain, kamu harus ikhlas. Bolak-balik ngomong kamu harus ikhlas, terus meninggal dengan kain kafan yang sudah siap, apa-apanya siap. Jadi tinggal langsung berangkat. Nanti setelah dia meninggal, di bawah bantalnya itu ada surat yang terkenal sekali, berisi syair panjang. Ya, antara lain intinya dia ngomong bahwa setelah ini aku pergi, tidak usah ditangisi, karena yang kamu lihat sekarang itu hanya seonggok daging. Jadi aku tidak kemana-mana, aku hanya ganti baju. Jadi rohku bersatu dengan hakikatnya, dan jiwaku bukan yang kamu lihat itu. Ghazali bukan yang kamu lihat itu. Yang kamu lihat itu hanya bajunya kemarin. Nah itu nanti kamu lihat syair terakhirnya Ghazali terkenal sekali. Oke, karena Ghazali ngomongnya sering pakai bahasa yang mudah dipahami, kadang-kadang para pengkaji, para intelektual itu menganggap kurang tinggi analisisnya. Tapi menurut saya justru disitulah letak jeniusnya Ghazali. Filosof itu kadang-kadang kelemahannya sebenarnya pikirannya biasa-biasa, cuma cara ngomongnya bulat. Itu menurut saya problem. Itu yang bikin filsafat tidak disenangi orang. Dan Ghazali memecahkan problem itu menurut saya. Sementara yang pinter-pinter lebih merasa keren kalau pikirannya agak bulat. Kalau biasa-biasa aja dia merasa tidak canggih. Jadi filsafat yang gampang itu sering nggak dianggap menarik. Sama, tasawuf yang mudah itu sering-sering kalau cuma akhlak kayak gitu kurang canggih teorinya. Lebih canggih, wah betul wujud apa gitu loh. Kan orang sering begitu. Oke, kita lihat ya kayak gimana Ghazali ngomong tentang kebahagiaan. Sebenarnya nanti hampir semua tokoh teorinya mirip-mirip, termasuk kemarin Plato, kemudian Farabi, dan hari ini Ghazali. Kita lihat bagaimana Ghazali menerjemahkan pikiran-pikirannya Plato yang kemarin jelimet atau Al-Farabi dalam bahasa yang lebih sederhana dan lebih mudah dipahami. Oke, kalau ini dari Mizanul Amal. Jadi katanya Ghazali, ya pingin bahagia itu simple. Kita sudah punya semua fasilitasnya. Allah sudah ngasih kita. Apa yang dikasih? Kenikmatan duniawi dan kenikmatan ukhrawi. Semuanya nikmat. Yang pertama ini ranking 1, 2, 3, 4, 5 itu ranking. Ranking paling atas itu nikmat ukhrawiyah, nikmat besok di akhirat. Sukar dijelaskan, percayalah saja. Karena kalau dijelaskan, penjelasannya pasti tidak bisa eksak. Hasilnya biasanya malah debat. Besok di akhirat kayak gimana? Berapa ya dinginnya surga? Berapa ya panasnya neraka? Kira-kira surga itu kalau pakai AC itu berapa PK kira-kira? Ya itu susah membayangkan. Ngomong yang eskatologis itu hanya bisa dipercaya. Tapi di sana digambarkan nikmat luar biasa. Cuma kenikmatan surga tidak akan bisa dicapai kalau kita tidak ketemu dengan nikmatnya jiwa, keutamaan nafsiyah. Kalau di dunia ini jiwamu galau, tidak tenang,
Entah karena apa, tidak mutmainnah, ya kamu tidak akan ketemu kenikmatan ukhrawi. Makanya kan di Al-Fajr itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kalau makomnya jiwamu belum nyampe mutmainnah, kamu tidak akan ketemu nikmatnya ukhrawi. Jadi jiwamu harus stabil dan nikmat dulu. Kalau di Mizanul Amal, cari nikmatnya jiwa gimana Pak? Yang pertama, akalmu. Dia akan merasa nikmat dengan ilmu. Jadi kita punya akal, bagian dari jiwa kan akal itu. Dia akan nikmat kalau dapat ilmu. Maka sering-seringlah ngasih gizi ke akalmu dengan ilmu. Semakin banyak dia dikasih suplemen ilmu, semakin dia akan merasa senang dan aman. Paham itu bikin tenang, tidak paham itu bikin galau. Teori paling gampang itu. Maka akalmu kasihlah dia kenikmatan dengan ilmu. Terus dirimu, maksudnya kedirianmu, pribadimu, bikinlah dia nikmat dengan warok. Warok itu menjaga diri. Jangan ngawur hidupmu kalau pengen tenang. Ya rumus paling gampang, jangan lakukan yang haram, yang maksiat, jauhi yang syubhat. Kalau kalian jauh dari tiga hal ini, pribadimu akan merasa tenang. Jangan ketipu oleh enak sementaranya yang haram dan yang maksiat, apalagi yang syubhat. Jadi kalau akalmu selalu dapat suplemen ilmu dan dirimu terjaga dari yang jelek-jelek, kamu akan nyaman, jiwamu akan tenang. Terus yang ketiga, meskipun begitu, kamu juga harus memanjakan jiwamu dengan kesungguhan dan keberanian. Hiduplah yang serius, hiduplah yang punya cita-cita, punya target, dan berani. Yang keempat, adil. Adil itu hiduplah secara proporsional, baik di level fisik maupun di level rohani. Jadi proporsional itu ya yang harusnya 10 dikasih 10, yang harusnya 1 dikasih 1. Fisik itu adil, kalau sehari butuh makan 3 kali ya dikasih 3 kali. Itu adil. Rohani itu adil, ya sesuai dengan kebutuhanmu. Misalnya sudah waktunya nikah, ya nikah aja. Sudah jatuh cinta, waktunya pacaran, ya jatuh cinta aja, enggak apa-apa. Enggak usah dibendung-bendung, saya anti pacaran Pak, enggak mau jatuh cinta Pak. Kalau jatuh cinta ya jatuh cinta aja, kenapa enggak? Wong itu fitrah. Yang enggak boleh kan melampiaskannya kayak gimana. Tapi yang fitrahmu untuk suka pada lawan jenis, bukan yang sesama jenis loh ya, itu penuhilah, enggak apa-apa. Kalau ini terpenuhi, kamu akan utama jiwamu, nafsiyahmu tenang, mutmainnah, baru kamu dapat kenikmatan ukhrawi. Cuma syaratnya tidak akan sempurna jiwamu tenang kalau badaniyahmu tidak sempurna. Ya kayak tadi loh, kalau fisiknya tidak adil, waktunya ada makannya kamu puasa terus, harusnya ada tidurnya kamu pakai melek terus, jiwamu juga tidak akan tenang, tidak akan mutmainnah. Harusnya kamu kawin malah bisa 4 kok malah tidak kawin-kawin. Itu tidak mutmainnah. Harus dibikin tenang. Karena nafsu itu kalau tidak kamu tenangkan, lama-lama dia akan meledak.
Karena dia nuntut terus disuruh bungkem, nuntut terus disuruh bungkem. Pada saatnya dia akan menyusahkanmu. Sama kan kadang-kadang santri itu waktu di pondok tidak boleh lihat TV, tidak boleh baca koran, tidak boleh bawa HP, tidak boleh itu. Begitu keluar dari pondok kuliah, dia yang pertama nyari pacar. Karena kemarin nggak boleh apa-apa, sekarang kumat. Ya, jadi ndak, badaniahnya beres dulu. Kalau badaniahnya nggak beres, jiwamu ndak akan beres. Kaya dulu, punya istri dulu, pinter dulu, fasilitas dulu, baru jiwanya bisa tenang. Jadi badaniah. Kalau rumusannya Ghazali, paling gampang untuk ngecek apakah badaniahmu sudah nikmat, sudah bahagia, yaitu yang pertama sehat, yang kedua kuat. Sehat itu kan berarti fit. Apa ada sehat yang tidak kuat? Ya banyak. Saya sehat Pak, cuma tidak terlalu kuat. Olahraga biar kuat, ya kan? Tidak cukup sehat tapi juga harus kuat. Yang ketiga elok. Elok itu cakep. Jangan khawatir, setiap orang cakep sesuai perspektifnya masing-masing. Tidak apa-apa. Ya, kamu semua orang cakep. Jangan khawatir. Nah, bahagialah. Kalau enggak, kamu tidak akan bahagia jiwamu. Kalau kamu tiap hari aku kok jelek itu tidak akan bahagia hidupmu. Anggap aja cakep wis tau, cukup khawatir. Payu. Ya. Itu kan kamu mikir, jangan-jangan ada yang gelisah, Pak, apa ada yang mau besok sama saya, Pak? Pasti ada. Asal standarmu jangan tinggi-tinggi. Ya. Jadi sehat, kuat, cakep, dan yang terakhir, yakinlah bahwa kamu panjang umur. Tenang mesti kamu. Sehat. Ketika kamu sehat kan kamu ceria, sayang. Kuat juga gandengannya sehat. Mau apa-apa sanggup, itu kan kuat. Jalan kemana, ayo. Cakep. Jadi kamu merasa pokoknya tidak ada celahnya diriku ini. Allah ngasih aku lengkap, alhamdulillah. Dan panjang umur. Orang yang merasa punya kualifikasi 4 ini secara badaniah, maka dia sebenarnya sedang bahagia secara fisik. Cuma selanjutnya, untuk nikmat badaniah kita butuh kenikmatan eksternal dari dunia di luar diri kita. Kita butuh punya harta, itu kan di luar. Kita butuh punya keluarga, itu di luar. Kita butuh dihormati orang, itu juga dari luar. Jadi kita butuh kenikmatan dari yang di luar diri. Dari kenikmatan di luar diri itulah diri kita akan merasa nikmat secara fisik. Dari nikmat secara fisik itu kita akan nikmat secara rohani, secara jiwa. Dari kenikmatan rohani itu pada akhirnya secara ukhrawi nanti kita juga akan nikmat. Cuma kenikmatan dari luar itu butuh pelengkap luar yang sangat luar. Apa bahasanya? Yaitu apa? Kenikmatan taufikiyah. Kenikmatan yang menunjukkan kalian merasa bahwa Allah itu sayang padamu dan ngasih banyak padamu. Sebagus apapun kehidupanmu hari ini, kalau kamu merasa dicueki Allah, atau apalagi Allah benar-benar cuek padamu, kamu gak akan dapat merasakan kenikmatan apapun. Kamu melakukan korupsi, enak loh korupsi itu. Kamu dapat banyak uang, mau apa aja bisa. Tapi karena kamu tahu bahwa dengan kamu korupsi ini Allah tidak akan ridho padamu, maka tidak jadi nikmat.
Kamu nyontek ujian, enak kan? Nyontek itu nggak perlu capek-capek belajar, bisa langsung jawab, dan bener lagi, dan bagus lagi. Dosen ini sampai heran, ini kuliah nggak pernah masuk, makalah nggak jelas, disuruh ngomong apa juga temennya nggak paham, tapi jawabannya sip, akhirnya dikasih A. Tapi karena kamu ngerti itu nyontek, kamu itu bukan sumber kebahagiaan. Kenapa? Karena kamu ngerti bahwa sebenarnya Allah tidak ridho dengan nyontekmu. Maka dasar dari semua kenikmatan tadi adalah keutamaan taufik, taufiki, dapat hidayah, dapat inayah, dapat petunjuk, rusy, dan seterusnya. Jadi pertama-tama yakinlah bahwa Allah ridho padamu. Setelah itu carilah bekal yang kamu butuhkan untuk nikmat, untuk bahagia. Nyari harta, nyari kehormatan, nyari status, cari tidak apa-apa, itu sumber kehormatan. Kalau itu sudah dapat, maka kamu akan dapat kenikmatan duniawi, kenikmatan badaniyah. Dengan bekal kenikmatan badaniyah ini, jiwamu juga akan nikmat, bahagia, akan tenang. Ketika jiwamu bahagia, insya Allah besok akhiratmu bahagia. Bandingkan dengan orang yang sejak awal sudah tidak dapat ridhonya Allah, maka kenikmatan eksternal tadi akan jadi sumber bencana. Kenikmatan badaniyahnya akan disetir oleh nafsunya, maka jiwanya nggak akan jadi tenang, dan di akhirat juga otomatis kacau. Jadi rumus pertama bahagia adalah pastikan bahwa menurutmu yang kamu lakukan itu diridhoi oleh Allah.